Jemaat, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah pada hari ini dimulai dengan pertolongan yang datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan dengarkanlah firman-Nya yang memanggil kita untuk beribadah kepada Dia. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian pengagungan kita. Sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, hatiku dicurahkan
Tuhan, Kau adalah Allah yang besar, Allah Maha Kuasa, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah menciptakan kehidupan setiap kami. Dan melalui ciptaan-Mu itulah kami bersama-sama bisa menyaksikan siapa Engkau, Allah yang Maha Kuasa itu, Allah yang besar itu. Terlebih ya Tuhan, Engkau telah datang ke dalam dunia, ke dalam hidup manusia, sebagai seorang manusia di dalam diri Yesus Kristus, memberikan penebusan kepada kami, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau. Dan Engkau telah memberikan firman-Mu kepada setiap kami ya Tuhan, dan melaluinya kami boleh semakin lebih dalam lagi mengenal-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati, memohon ampun kepadamu ya Tuhan. Kalau di dalam kehidupan kami hanya mengisi hari-hari kami dengan segala kesibukan, dengan segala rutinitas kami, lalu kami lalai untuk menyediakan waktu bersekutu dengan Engkau. Kami lalai menyediakan waktu untuk membaca firman dan berdoa. Padahal Engkau sudah sedemikian rupa menyatakan firman-Mu, menyatakan diri-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau hidup kami hanya berfokus kepada diri kami dan diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan, karena pengampunan itu kembali Tuhan anugerahkan bagi kami. Darah putra tunggal-Mu yang kudus itu telah tercurah untuk mengampuni kami, untuk menebus kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan di dalam ibadah ini, kami memohon supaya Engkau menyertai kami. Tuntun kami untuk kami bisa beribadah dengan benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga ibadah kami menjadi satu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan di dalam ibadah ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita sekalian berkata demikian. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-Nya. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Kita bersyukur, di dalam diri Kristus kita boleh mengenal Tuhan. Di dalam Dia kita boleh hidup di dalam terang. Mari kita naikkan syukur kita dengan menaikkan pujian, biar terang-Mu bersinar. Dengan bertepuk tangan kita akan nyanyikan pujian ini. Tuhan terang kasih-Mu bersinar, di tengah kegelapan bersinar. Yesus terang dunia sinari kami, bebaskan kami dengan kebenaran-Mu.
Mari bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada setiap kita. Sehingga melalui firman itu kita bisa semakin mengenal Dia. Kita bisa semakin tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kita. Untuk itu mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan diulas oleh Bapak Pendeta Jenik Purwoadi. Mari kita angkat nyanyian Mengenalmu. Biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Wanita menyanyikan lebih dahulu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Kaum pria, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku bersama-sama katakan ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu
kami menyadari segala keterbatasan kami ya Tuhan. Hanya di dalam anugerah Tuhan kami boleh mengenal Engkau. Hanya di dalam anugerah Tuhan kami tetap diberikan kerinduan untuk mengalami Engkau. Dengan tetap menyadari keterbatasan itulah ya Tuhan, kami membutuhkan anugerah Tuhan, hikmat Tuhan, agar tatkala kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Engkau membukakan pengertian bagi setiap kami. Dan tatkala kami semakin mengenal Tuhan, Engkau pun boleh mengubahkan kehidupan kami. Kami memohonkan berkat-Mu itu pada pagi hari ini. Biarlah kami dilimpahi dengan hikmat bijaksana-Mu. Tolonglah setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Oktober ini. Dan sebagai kelanjutan pelajaran atau pengajaran yang hendak kita nikmati bersama, hari ini kita hendak membahas sebuah tema, yaitu Alkitab dan menelaah Allah. Dengan sebuah harapan, kita menjadi orang-orang yang terus belajar firman Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi di dalam proses itu, yaitu kehidupan yang senantiasa diubahkan. Saya ingin mengawali dengan sebuah sinopsis yang Bapak Ibu juga bisa temukan di dalam perenungan gembala yang ada di gereja. Demikian dituliskan dalam sinopsis tersebut. Di satu sisi kita menyadari sebuah kemustahilan. Tatkala manusia yang terbatas masuk dalam proses mengenal Allah yang tidak terbatas. Yang limited mau mengenal Allah yang unlimited, nampaknya mustahil. Kita akan menemukan sebuah hasil pembelajaran, penelaahan yang sempurna tentang siapakah Allah itu. Namun di sisi lain, dalam konsep pewahyuan, Allah dengan sengaja mewahyukan dirinya untuk dikenal oleh manusia. Masalahnya dalam proses mengenal Allah lebih jauh itu, apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan kita manusia. Bapak Ibu, menjadi bagian firman Tuhan yang hendak kita selidiki, mari kita melihat dalam bacaan Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita membuka Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Demikian. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Di minggu pertama kita sudah membahas agenda perubahan. Sedikit review, perubahan itu dimulai dari mana? Kalau kita mengacu kepada Roma 12 ayat 2a yang kita selidiki waktu itu, seolah-olah perubahan itu ditentukan oleh dua aspek, eksternal dan internal.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu kita juga dilihat dari rujukan 1 Korintus 15. Kebiasaan yang baik itu bisa dirusak oleh pergaulan yang buruk. Artinya faktor luar itu bisa membuat kita mengalami perubahan-perubahan. Ya. Tetapi juga ada perubahan yang dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan ketika kita membahas budi, lalu kita membandingkan di dalam beberapa terjemahan, ternyata itu cukup menarik. Karena minimalnya dalam 3 terjemahan yang lain bahasa Indonesia, yang kita angkat waktu itu adalah ILT, Indonesian Translation, Literal Translation begitu, menggunakan istilah budimu itu diterjemahkan sebagai pikiranmu. Lalu TL, terjemahan lama menggunakan perkataan hatimu. Dan di dalam BIMK itu membicarakan kepribadianmu. Nah, saya ingin lebih menyoroti kepada permasalahan yang dimunculkan dalam terjemahan ILT yang menggunakan istilah pikiranmu. Dan kita sepakat waktu itu bahwa perkataan pikiran ini harus difahami bukan dalam sebuah pendekatan kognitif, dalam sebuah pendekatan keilmuan, tetapi ini memberikan sebuah perwakilan kehidupan manusia secara total. Pembaharuan atau pembaruan pikiranmu tersebut. Tetapi tatkala kita mencoba untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia yang dikarenakan pembaharuan pikiran itu, yang mewakili adalah perubahan hidup manusia secara total, kita juga disadarkan itu tidak ada secuil pun merupakan upaya manusia. Yang semata-mata itu berangkat dari anugerah Tuhan. Lalu kita melihat perbandingannya di dalam terjemahan BIMK. Biarlah Tuhan, jadi unsur Tuhan itu dimunculkan. Dan memang karena itu, kalau kita mempelajari Roma yang seolah-olah dibagi 2, 1 sampai 11 dan 12 sampai terakhir, maka diawali di 12 itu dikatakan dengan perkataan apa? Karena itu, seolah-olah itu merupakan sebuah akibat yang terjadi, yang seharusnya kita membawa kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam bahasa aslinya itu logikos, artinya yang masuk akal, yang reasonable, sesuatu yang memang seharusnya terjadi. Tetapi tidak berhenti sampai di sini. Ketika kita mengalami perubahan itu, seharusnya kehidupan kita adalah kehidupan yang setidak-tidaknya, yang mewakili secara totalitas kehidupan kita, salah satu kontribusinya, kita tetap menjadi orang-orang yang seharusnya terus-menerus kita itu belajar firman Tuhan, menelaah Allah, mempelajari Alkitab, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mazmur 1 mengatakan diumpamakan seperti pohon yang ditaruh di tepi air, di pinggir sungai, yang dia akan berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Nah, proses pembelajaran seperti ini apakah menjadi bagian kehidupan yang sudah kita kerjakan atau tidak? Di dalam buku J.I. Packer, Knowing God, ada sebuah pertanyaan yang diajukan oleh seseorang yang mengatakan, apakah mempelajari tentang Allah itu penting, bermanfaat, berfaedah tidak bagi kita? Itu hal yang dianggap sudah tidak praktis lagi. Itu dianggap sudah tidak relevan lagi. Kita sudah hidup di abad 19, 20, bahkan ada abad 21. Itu sudah tidak relevan lagi. Lalu Packer cuma memberikan sebuah jawaban. Dengan sebuah keyakinan, orang yang bertanya itu, dia sesungguhnya tidak pernah memahami, belajar tentang Allah
adalah hal yang paling praktis yang dilakukan oleh manusia ketika dia mencoba untuk menyelami tentang Allah. Nah, tentu saja istilah praktis ini bukan sesuatu yang diartikan simple. Simple dalam pengertian ya yang praktis sajalah. Ya. Sesuatu yang lebih mudah untuk dipahami. Karena faktanya bagaimana mungkin yang terbatas bisa mempelajari yang tidak terbatas lalu kita bisa mendapatkan kesimpulan yang praktis, jelas tidak mungkin. Tetapi praktis ini harus diartikan sebagai sesuatu yang sangat applicable, sesuatu yang dipraktekkan, sesuatu yang kemudian dialami di dalam praktek hidup. Sesuatu yang paling tidak kalau kita merujuk kepada materi doa Rebo kita sekian tahun yang lalu, kita belajar dari sebuah buku yang judulnya Down to Earth Spirituality. Spiritualitas yang membumi, kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan hadir dalam pernikahanmu, Tuhan hadir dalam keluargamu, Tuhan hadir intervensi dalam pekerjaanmu. Dalam setiap aspek hidup kita, Allah itu selalu hadir. Sehingga ketika kita berbicara spirituality, itu tidak bicara waktu di gereja nyanyi angkat tangan, bukan. Setiap aspek hidupmu itu praktis, sesuatu yang kamu praktekkan dan Allah selalu ada di dalamnya. Saudara-saudara, kalau kita menjadi orang Kristen yang kemudian tidak mau menelaah Allah, tidak mau belajar firman Tuhan, maka sepertinya kita menjadi penguatan terhadap pendapat dunia yang mengatakan bahwa belajar Alkitab itu tidak perlu, berteologi itu tidak perlu. Sekalipun di awal minggu pertama kita sudah melihat bahwa kalau hanya pemikiran-pemikiran saja secara kekuatan manusiawi, apakah mampu mengubahkan manusia? Jelas tidak. Karena sudah dibuktikan, Alkitab juga membuktikan adanya orang-orang yang haus kepada pengajaran, tetapi pengajaran itu tidak pernah mengubahkan kehidupannya. Nah, teman-teman yang terkasih, mari kita melihat di dalam bacaan kita tadi. Ketika kita memperhatikan bacaan tadi, ada 2 kali paling tidak disebutkan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara. Lalu dilanjutkan di ayat yang berikutnya, dikatakan demikian. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Memang kita bisa mencoba mengemas ayat 1 sampai ayat 4 ini dengan beberapa pengkristalan pemahaman teologis yang menarik. Tetapi yang paling sederhana yang dapat kita lihat adalah Allah yang menyatakan dirinya untuk dikenal, untuk diketahui, untuk dirasakan kehadirannya oleh manusia. Dari zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara. Sebuah tafsiran mengatakan berbagai cara itu bisa diterjemahkan Allah bisa berbicara melalui vision, penglihatan. Allah bisa berbicara melalui mimpi. Allah bisa berbicara melalui beban yang diberikan kepada nabi-nabi. Allah bisa berbicara melalui perjalanan sejarah. Allah bisa berbicara melalui banyak hal. Yang intinya berdasarkan Ibrani ini, Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Dan ketika kita melihat bagian ayat yang kedua, Allah sekali lagi menyatakan dirinya melalui anaknya. Mari kita melihat kepada sebuah pernyataan terlebih dahulu tentang pernyataan Allah ini. Ini sesuatu yang sangat menarik. Ketika kita bicara tentang menelaah Allah, kan di sinopsis sudah diungkapkan, mungkin nggak manusia yang terbatas ini mampu menelaah Allah? Jawabannya pasti nggak mungkin. Gitu. Tetapi ternyata kalau kita belajar dari teori pewahyuan, Allah yang mewahyukan dirinya ada,
Maka kita bisa menyimpulkan Allah itu adalah Allah yang memang dia memperkenalkan dirinya agar manusia mengenal dia. Seolah-olah dengan bahasa lain Allah yang dengan sengaja untuk ditelaah oleh manusia supaya manusia ini boleh mengenal dia. Kalau Allah tidak pernah mewahyukan dirinya, mustahil manusia bisa menyebut Allah. Karena tidak pernah ada dalam kosakata pikirannya, dalam hatinya tentang apa itu Allah. Pak Tong pernah bilang, orang ateis itu percaya Allah ada. Ketika dia mengatakan tidak ada Allah, dari mana dia memahami istilah Allah itu sendiri? Yang ada penyangkalan terhadap Allah, bukan tidak mengakui kehadiran Allah. Nah saudara-saudara, di dalam bagian ini kita melihat bahwa Allah itu dengan sengaja berbicara kepada manusia. Sehingga seharusnya setiap kita itu melihat bahwa dia adalah Allah yang bisa dikenal. Yang dalam sebuah proses semakin mengenal, Allah yang membiarkan dirinya ditelaah oleh manusia. Sementara dunia mengatakan, untuk apa? Untuk apa kita berteologi? Untuk apa kita mau mengenal Allah lebih jauh? Enggak bermanfaat kok, enggak berfaedah. Manusia tanpa Allah pun mampu mengembangkan dirinya. Nah, saudara-saudara, itu yang kita bisa lihat di dalam bagian ini. Walaupun beberapa pengkristalan teologis yang terkait dengan masalah konsep pewahyuan cukup menarik. Bagian ini seolah-olah membicarakan tentang Allah yang di dalam anaknya menjadi sebuah pernyataan puncak. Pernyataan puncak. Kita mengenal ada general revelation, bukan? Kita mengenal ada pewahyuan secara umum. Lagu yang kita nyanyikan pertama kali itu salah satunya bicara tentang general revelation. Kalau kita melihat dalam Roma 1 ayat 18, kita melihat bahwa manusia yang kejem itu adalah manusia yang menyangkali tentang kehadiran Allah. Kekuatan Allah, kuasa Allah yang sebetulnya tidak bisa disangkali karena manusia melihat ciptaannya, tahu bahwa Allah itu ada. Sebaliknya kalau kita memperhatikan Mazmur 8, ketika kulihat bintang ciptaanmu dan seterusnya, silahkan perhatikan. Saya sangat tertarik dengan sebuah istilah yang dimunculkan dalam Mazmur itu. Menggantikan kata tanya kepada manusia, itu bukan siapakah manusia, tapi apakah manusia. Seolah-olah sang penulis menempatkan dirinya bukan sebagai person, tapi menempatkan begitu rendah di hadapan Tuhan menggunakan istilah apakah manusia. Apakah manusia? Sehingga engkau mengindahkannya. Apakah manusia? Itu berbicara tentang manusia yang sesungguhnya sangat rendah dibandingkan Allah yang mulia, tetapi diberikan kemuliaan oleh Allah. Pujian How Great Thou Art kan bicara itu, saudara. Nah, sebetulnya Allah sudah menyatakan dirinya untuk dikenal manusia melalui ciptaannya. Tetapi kali ini kita diajak untuk melihat bahwa Allah juga menyatakan dirinya secara khusus. Kita percaya special revelation itu kan ada Alkitab sebagai firman Allah yang diwahyukan, diinspirasikan, diilhamkan, sehingga kita boleh mengenal Allah. Dan yang kedua, Kristus Yesus, anak Allah itu sendiri. Dan itulah yang dikatakan, kalau Allah sudah hadir dirinya di dalam kehidupan manusia, di dalam anaknya Yesus Kristus, itu menjadi puncak pernyataan dirinya kepada manusia. Maka seharusnya tidak ada konsep pewahyuan yang akan melebihi itu lagi. Di dalam Injil kan kita diajak untuk melihat sebuah perumpamaan. Jadi Sang Tuhan mengirimkan utusan-utusannya kepada orang yang bekerja di kebun itu. Tetapi kemudian mereka semuanya ada yang dipukuli, bahkan ada yang dibunuh.
lalu dia mengirimkan anaknya. Yang intinya pernyataan Allah tentang dirinya melalui anaknya itu menjadi puncaknya. Sehingga salah satu yang dituliskan dalam sebuah tafsiran cukup menarik. Kalau ada sebuah keyakinan yang berniat menyempurnakan pewahyuan yang ada dalam kekristenan, itu seharusnya tidak disebut sebagai menyempurnakan, karena selalu bersifat bertentangan dengan pewahyuan itu sendiri. Karena yang tertinggi, yang paling puncak Allah menyatakan diri itu sudah dilakukan. Saudara-saudara yang terkasih, ini kita melihat paling tidak secara teologis ada sesuatu yang menarik tentang konsep pewahyuan. Allah yang menyatakan dirinya. Nah, problemnya ketika Allah sudah mewahyukan dirinya untuk dikenal oleh manusia, apakah manusia memiliki sebuah respon balik untuk mengenal Allah atau tidak? Ini menjadi sebuah pertanyaan krusial sesungguhnya bagi setiap kita. Karena pernyataan Allah di dalam diri anaknya adalah sebuah pernyataan yang paling utama. Nah, saya rindu mengajak jemaat untuk melihat bahwa Allah yang sudah menyatakan dirinya ini adalah Allah yang rindu untuk kita kenal lebih jauh. Pengenalan yang kita lakukan pun adalah pengenalan yang harus punya titik berangkat. Karena anugerah Tuhan. Menelaah Allah dan menemukan Allah itu kita harus berani menyimpulkan Allah itu bukan hasil temuan manusia. Allah itu bukan produk kemampuan manusia untuk menemukan. Sampai hari ini kan orang masih mencoba untuk menemukan obatnya COVID itu apa. Orang masih menemukan sebuah temuan-temuan yang mungkin dalam tanda kutip bermanfaat untuk kehidupan manusia. Penemu listrik itu siapa? Penemu ini siapa? Penemu ini siapa? Tapi tidak pernah Allah itu ditemukan oleh manusia. Tanpa anugerah Allah, manusia tidak memiliki sebuah kerinduan, keinginan untuk mengenal Allah. Kalaupun manusia sepertinya memiliki sebuah relasi dengan Allah. Dari pendekatan secara misiologi, kita melihat itu dalam pendekatan wahyu umum saja. Perjanjian Lama mencatatkan yang menjadi penghalang antara engkau dengan Allah itu dosamu. Dosa itu yang membuat kita meraba-raba Allah itu ada, tapi Allah seperti apa kita tidak pernah tahu. Seperti perumpamaan seorang buta yang mencoba mengetahui tentang gajah. Kalau yang dipegang kakinya ya dia mengatakan gajah itu besar. Kalau yang dipegang itu adalah telinganya ya gajah itu lebar. Kalau yang dipegang ekornya ya gajah itu lencir, ada bulunya. Kalau yang dipegang itu keras lalu ada sedikit tajam-tajam ya dia pegang gadingnya. Manusia yang berdosa tidak mampu mengenal Allah yang sesungguhnya seperti apa. Muncul keyakinan-keyakinan, muncul agama-agama, muncul klaim bahwa saya mengenal Allah. Tetapi dosa yang membuat manusia itu mengenal Allah di dalam versi mereka masing-masing. Tetapi ketika Allah menyatakan dirinya untuk dikenal di dalam Yesus Kristus, membuat kita akhirnya mengenal Allah. Allah yang sejati. Yesus mengatakan nggak ada orang sampai kepada Bapa kalau nggak melalui aku. Kalau kamu kenal aku ya kamu pasti kenal Bapa. Aku dan Bapa itu adalah satu. Saudara-saudara, ketika Allah menyatakan diri ini kita mengenal Allah. Dan disitulah mulai ada proses kita semakin ingin mengenal Dia lebih jauh. Kisah Para Rasul 16 misalkan, ketika Paulus jalan-jalan ke Athena lalu kemudian menemukan ada sebuah altar kepada Allah yang tidak dikenal. Satu sisi dalam pendekatan misi, wah ini jembatan yang bagus ini untuk memberitakan Kristus.
Allah yang dia kenal, Allah yang sudah menyapa dia, Allah yang membuat dia bertobat. Sekarang diperkenalkan kepada orang Yunani. Kamu selama ini sudah beribadah. Aku harus akui jempol keinginanmu untuk ibadah. Problemnya kamu tidak mengenal Allah yang sejati. Sehingga dalam altar itu ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Dan itu menjadi jembatan untuk dia mengabarkan tentang Injil. Saudara-saudara, ayat-ayat ini luar biasa, saudara. Problemnya ketika kita mencoba menelaah Allah, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, saya mengambil cuplikan dari J.I. Packer dengan bukunya Knowing God. Rekan-rekan majelis hamba Tuhan, kita sudah menjadikan bab pertama ini sebagai suplemen, bacaan suplemen di dalam kelompok kecil majelis hamba Tuhan. Mudah-mudahan nanti waktu saya bacakan kita ingat khotbahnya Spurgeon itu. Charles Spurgeon yang berkhotbah di tahun 1855. Dalam khotbahnya itulah yang kemudian dikutip oleh J.I. Packer untuk membicarakan tentang menelaah Allah. Saya ingin bacakan bagi Bapak Ibu. Demikian. Seseorang pernah mengatakan bahwa telaah yang tepat dilakukan umat manusia adalah tentang manusia. Kalau manusia mau menelaah manusia, itu tepat. Yang terbatas untuk memahami yang terbatas, itu tepat. Saya tidak akan menentang pendapat ini, itu katanya Spurgeon. Tetapi saya percaya bahwa sama halnya, telaah yang sesuai untuk dilakukan umat pilihan Allah adalah tentang Allah. Penelaahan yang tepat dikerjakan orang Kristen adalah tentang kealahan. Dia membicarakan di dalam ketepatan. Artinya begini, kalau manusia menelaah manusia itu tepat. Tapi orang percaya, orang Kristen, kalau dia memiliki sebuah kerinduan untuk menelaah Allah, itu juga tepat. Itu juga seharusnya terjadi. Lalu dia mengatakan lebih jauh begini, ilmu pengetahuan tertinggi adalah perenungan yang teragung. Dan filosofi terhebat yang menarik perhatian anak Allah adalah nama Allah, sifat Allah, pribadi Allah, karya Allah, dan keberadaan Allah yang agung, yang membuat kita semakin mengenal Dia. Itu disebut sebagai filosofi tertinggi. Itu disebut sebagai perenungan yang teragung. Paragraf 2. Ada sesuatu yang sangat meningkatkan kualitas pikiran ketika kita merenungkan tentang Allah. Ini adalah topik yang begitu luas, sehingga seluruh pikiran kita terhilang begitu kita menelaah Allah. Kebanggaan kita tenggelam ketika kita menelaah Allah. Saudara, saya mencoba untuk menggambarkan istilah terhilang dan tenggelam ini, satu berbicara ketidakmampuan, tetapi yang satu berbicara tentang sebuah hasil yang luar biasa yang membuat manusia itu terpana, membuat manusia itu terheran-heran, membuat manusia itu mengagungkan, meninggikan Tuhan. Salah satu huruf yang muncul di dalam Roma 11 ayat 33 itu menarik untuk dipelajari. Huruf apa? Huruf O. Huruf O. Oh, alangkah indahnya, oh alangkah terbatasnya, oh alangkah bla bla bla. Sudah ditampilkan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami.
Seharusnya ketika kita tidak mampu menyelidiki, tidak mau menyelami, putus asa dong. Berarti tujuan utama kita itu tidak tercapai. Tapi kata O itu sendiri, itu saya membandingkan dengan beberapa istilah yang muncul dalam Perjanjian Lama, itu seperti sebuah ungkapan yang luar biasa. Wow, amazing, dahsyat, tak terselami. Yang menempatkan kita berada dalam satu posisi dan melihat keagungan Tuhan yang luar biasa. Terus sampai ayat 36, baru ayat 12. Oleh karena itu, nah itu saudara, itu luar biasa Roma saudara. Nah saudara-saudara, apa yang dimaksudkan oleh Spurgeon, saya mencoba untuk menafsirkan kembali dalam konteks saya mencoba meresponnya. Yaitu pikiran-pikiranmu, kebanggaanmu itu akan tenggelam. Karena kita melihat Allah itu Allah yang luar biasa. Saya teruskan. Kita dapat membatasi dan menjangkau subjek lain. Sehingga kita dapat merasa puas dan pikiran kita berjalan menurut keinginan kita. Dan kita akhirnya mengatakan, saya yang menemukan. Saya hebat. Saya pinter. Saya orang yang berpengaruh dan memberikan kontribusi dalam peradaban manusia. Saudara, ketika subjek yang ditelaah, yang dianalisa, akhirnya ditemukan oleh manusia, subjek yang lain, manusia bisa seperti itu. Tapi ketika dia meletakkan Allah sebagai subjek penelaahannya, seharusnya yang dia temukan apa? Wow, oh luar biasa. Saya lanjutkan saudara. Tetapi ketika kita sampai pada ilmu pengetahuan utama ini dan menemukan bahwa tali pengukur kita tidak dapat menjangkau kedalamannya dan mata kita yang tajam seperti elang tidak dapat melihat ketinggian, kita berpaling dengan berpikir, saya ini cuma keledai. Saya ini cuma keledai liar yang akan mengatakan saya ini masa lalu. Yang mau dikatakan, manusia yang belajar untuk terus menelaah Allah, produk yang seharusnya muncul dalam diri orang itu. Dikatakan, tidak ada subjek perenungan yang akan membuat pikiran menjadi lebih rendah hati. Orang yang belajar tentang Allah, orang itu harus rendah hati. Produknya bukan kesombongan orang yang menelaah Allah. Produknya rendah hati. Orang yang belajar tentang Allah itu bukan mengatakan, gua hebat. Tapi dia adalah orang yang menyadari siapakah dirinya. Perkataan Mazmur, apakah manusia? Bukan siapakah manusia. Saudara, ini menjadi bagian pertama yang bagi saya sangat penting untuk kita renungkan. Seolah-olah kalau kita berbicara di dalam apa namanya ya, di dalam kehidupan kita tentang berteologi. Berteologi itu selalu melahirkan seharusnya seperti yang dikatakan oleh Spurgeon ini. Orang semakin belajar, orang semakin memahami, orang semakin banyak mengerti. Salah satu dampaknya itu adalah orang itu semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang rendah hati. Kalau orang itu berteologi membuat dia semakin sombong, membuat dia semakin merendahkan orang lain. Jangan-jangan ada yang keliru. Jangan-jangan ada yang salah. Ketika dia menelaah Allah, Spurgeon mengatakan orang itu harus lebih rendah hati. Nah saudara-saudara, buat kita yang suka berteologi, pegang baik-baik perkataan Spurgeon ini. Lalu lebih jauh dia mengatakan demikian,
Meskipun subjek tentang Allah ini membuat pikiran kita menjadi rendah hati, tetapi sesungguhnya subjek ini juga memperluas pikiran. Memperluas pikiran kita. Orang yang sering memikirkan tentang Allah akan memiliki pikiran yang lebih luas daripada orang yang sekedar menyeliki dunia yang sempit ini. Saudara, kalau kita mungkin buka Google atau mungkin buka buku-buku tertentu, penemu-penemu itu saudara, itu harus diakui mereka hebat-hebat. Hebat-hebat. Kita tidak bisa mengatakan mereka tidak, mereka hebat-hebat. Tetapi mereka mencoba untuk memahami di dalam dunia yang terbatas ini. Sekalipun mungkin di antara mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, tetapi sesungguhnya ketika kita mengenal Allah, Allah yang menciptakan dunia yang kecil ini, kita mencoba untuk memahami sesuatu yang jauh lebih luas ketimbang dunia yang kecil ini, saudara. Jadi mau dikatakan seolah-olah menjadi sebuah apresiasi dan sebuah kebenaran. Orang yang mau menelaah tentang Allah akan diluaskan cara memahami, cara berpikirnya untuk melihat kehidupan dan melihat Allah tentu saja. Maka tidak mengherankan ketika di dalam Amsal dikatakan takut akan Tuhan itu menjadi bagian yang paling utama tatkala kita mau memiliki sebuah pengetahuan, katakan demikian. Pengetahuan tentu saja bukan matematika, bukan biologi, bukan itu, saudara. Itu hanyalah bagian kecil sekali dalam kehidupan manusia. Jadi ada manfaat yang kedua. Orang yang menelaah Allah, maka pikirannya akan diluaskan karena dia sedang menelaah. Tidak sekecil lingkaran dunia, tetapi memahami Allah yang menciptakan dunia. Yang ketiga, dan selain membuat rendah hati dan memperluas pikiran, subjek ini sangat memberikan penghiburan. Subjek Allah itu sangat memberikan penghiburan. Untuk bagian ini memang saya juga sedikit tergelitik. Kalau itu dikhotbahkan tahun 1855, apa sesungguhnya yang sedang terjadi di sekitar kehidupan Spurgeon? Sehingga yang mau ditampilkan adalah ketika menelaah Allah, maka kita akan dihiburkan. Apakah ada situasi-situasi yang sedang menjepit manusia dalam kondisi pada waktu itu? Sehingga ketika kita mengenal Allah, itu menjadi bagian akan memberikan pertolongan. Mungkin sama buat kita yang saat ini sedang diperhadapkan pada pandemi dengan segala dampaknya. Dikatakan lebih jauh begini, pada saat merenungkan tentang Kristus, ada balsam yang menyembuhkan setiap luka. Saat merenungkan tentang Allah, ada kelegaan untuk setiap duka cita. Dan dalam pengaruh Roh Kudus, ada balsam untuk mengobati setiap kepedihan. Lalu pertanyaan yang menantang begini, apakah Anda ingin menghilangkan duka itu? Apakah Anda ingin menenggelamkan kekhawatiran Anda? Pergilah, terjunlah ke dalam lautan kealahan yang terdalam. Maka kita akan merasakan penghiburan yang luar biasa. Oke, kalau kita mencoba melihat catatan khotbah paginya Spurgeon ini kurang lebih seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang dapat kita petik. Orang menelaah Allah, pertama, rendah hati harusnya. Orang menelaah Allah, pikirannya diluaskan. Orang menelaah Allah, maka dia akan menemukan penghiburan. Tetapi sekarang mari kita kembali kepada tema kita, Alkitab dan menelaah Allah. Saudara,
Ini adalah dua hal yang sesungguhnya saling terkait. Mungkinkah orang itu dapat mengklaim dirinya mengenal Allah ketika dia tidak mencoba untuk mendalami, memahami, belajar, merenungkan firman Tuhan atau Alkitab? Apakah kira-kira ada orang yang berani mengklaim dirinya, saya kenal Allah, baca Alkitab aja enggak kok? Rektor SBC, ketika saya mengikuti beliau sebagai narasumber utama di satu acara, menyampaikan satu hal yang bagi saya ini benar nih dan harus diterima sebagai kebenaran. Ketika dia mengatakan begini, ketika gereja memikirkan tentang misi, gereja memikirkan tentang apa tujuan misi, kalau gereja tidak kembali membaca Alkitab, dia tidak akan pernah menemukan apa itu misi. Karena misi yang harus dilakukan oleh gereja ada di dalam Alkitab. Tidak perlu mimpi, tidak perlu berangan-angan, karena ada di dalam Alkitab. Saudara, Alkitab menjadi sebuah dasar kalau kita ingin memahami hati Allah itu seperti apa. Jadi jangan pernah kita mengklaim saya mengenal Allah, tapi enggak belajar firman. Tapi waktu belajar firman bukan untuk sombong, untuk mengubahkan, untuk rendah hati. Mungkin enggak ada orang mengklaim saya mengenal Allah, tetapi sonder anak Allah Yesus Kristus. Dia menyampingkan pernyataan Allah yang paling puncak ini. Mungkin karena orang di luar anugerah Tuhan mungkin masih bisa mengklaim itu. Tetapi seharusnya setiap kita tidak akan bisa mengenal Allah kalau tidak melalui Sang Anak, bukan? Nah, teman-teman yang terkasih, kita melihat sebuah korelasi yang sangat kuat. Dan terkait dengan tema kita di bulan ini, reformasi, maka kita akan melihat bahwa menelaah Allah, mempelajari firman Tuhan, seharusnya mengubahkan kehidupan kita. Seharusnya mengubahkan berpikir kita, pembaharuan pikiranmu, ILT, tapi itu mewakili totalitas hidupmu. Nah, saudara-saudara, saya rindu di masa-masa seperti sekarang ini kita menghadapi pandemi dengan segala dampaknya. Biarlah tidak pernah menyurutkan kerinduan kita untuk menelaah Allah. Allah bisa menyatakan dirinya melalui sejarah. Ya, kata pelbagai cara itu salah satu yang dimunculkan, Allah bisa bekerja menyatakan dirinya melalui perjalanan, melintasi waktu, sejarah manusia. Dan saya rindu kita semuanya mengatakan Allah itu luar biasa. Teman-teman yang terkasih, saya ingin mengajak teman-teman untuk senantiasa, mari kita menelaah Allah. Karena Dia membuka dirinya untuk dikenal, membuka dirinya untuk diketahui, untuk dirasakan, untuk dialami oleh setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, tanpa anugerah-Mu kami tidak memiliki keinginan untuk mengenal Engkau lebih jauh. Sehingga ketika kami pada saat ini mengklaim diri kami sebagai orang-orang percaya, mengklaim diri kami sebagai anak-anak Allah, maka sudah selayaknya, sepantasnya, seharusnya kami menjadi orang-orang yang semakin rindu, semakin dalam ingin mengenal dan mengalami Engkau.
Kami ingin obsesinya Paulus itu juga menjadi obsesinya kami. Bapa di dalam surga, kami pada saat ini menyerahkan diri kami masing-masing. Khususnya tatkala kami merenungkan firman-Mu, biarlah kami menemukan titik akhirnya adalah kemuliaan-Mu. Menemukan titik akhirnya adalah kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kebesaran-Mu. Hal-hal yang tak terselami oleh pikiran kami, membuat kami tersungkur di hadapan-Mu. Kami mengalami hidup yang terus diubahkan. Bapa, kami mau berterima kasih. Karena Tuhan, Engkau senantiasa menolong, memberkati setiap kami. Sekali lagi berikan kepada kami bukan saja telinga seorang murid, tapi berikan kepada kami hati seorang murid yang mau terus belajar, agar kami mengenal Engkau sebagai guru kami yang agung, dan kami menjadi orang-orang yang hidup dengan rendah hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita kembali menyanyikan ref dari lagu yang tadi kita nyanyikan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita, komitmen kita di hadapan Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi pengenal-Mu. Ku ada untuk menjadi pengenal-Mu. Ya Tuhan, biarlah ini yang menjadi kerinduan setiap kami. Ini juga yang menjadi kerinduan setiap gereja Tuhan, dimanapun gereja itu berada. Dari waktu ke waktu, semakin mengenal-Mu. Sehingga seluruh kehidupan kami sebagai orang percaya adalah hidup menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Yang setia melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah ibadah sejati kami ya Tuhan. Dan pada saat ini, di dalam proses kami mengenal Engkau dari hari ke hari, ada pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami jemaat-Mu. Di antara kami saat ini mungkin ada yang sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh. Ada yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan keluarga. Ataupun pergumulan di dalam kehidupan pekerjaan atau studi. Ataupun pergumulan-pergumulan yang lain. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam situasi sedemikian, kami memohon supaya Tuhan menolong kami. Dan di dalam pergumulan ini sesungguhnya kami rindu untuk semakin mengenal Engkau. Kami semakin mengenal kehebatan kuasa-Mu. Kami semakin mengenal bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Tetapi Allah yang senantiasa hadir di dalam hidup kami. Memberikan pemulihan demi pemulihan. Memberikan kekuatan demi kekuatan. Pertolongan demi pertolongan. Di dalam menghadapi setiap pergumulan yang Tuhan izinkan kami alami ya Tuhan.
Dan ketika kami berada di akhir dari pergumulan itu, kami melihat semuanya telah berlalu. Sesungguhnya kami sedang menyaksikan bahwa Engkau adalah Allah pemenang. Engkau adalah Allah yang begitu setia. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa bagi gerejamu di tempat ini. Ada rancangan-rancangan program yang saat ini sedang disusun oleh komisi maupun bidang dan juga majelis. Tuhan, kami rindu supaya setiap rancangan program yang disusun ini, ketika itu nantinya menjadi program gereja di tahun depan dan itu terlaksana, itu boleh membuat kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolonglah segenap majelis, para pengurus, para hamba Tuhan, ketika bersama-sama menggumulkan merancang program ini, Tuhan tuntun beri hikmat bijaksana. Saat ini kami juga mau berdoa menyerahkan untuk pemilihan majelis yang akan kami lakukan nanti. Tuhan yang menyertai semua proses berjalan dengan baik. Khususnya juga proses yang dilakukan secara digital. Tuhan, tolong untuk setiap jemaat yang berada di rumah yang melakukannya. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah dicalonkan di dalam proses pemilihan ini. Berikan kesiapan hati kepada mereka untuk melayani-Mu ya Tuhan. Siapapun yang terpilih nantinya, sertailah mereka, tuntunlah mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di dalam kemajelisan gereja ini. Saat ini kami juga mau berdoa untuk musibah yang terjadi di Karangasem dan juga di Trunyan kemarin. Ada tanah longsor, ada gempa bumi. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah setempat di sana supaya Tuhan berikan pertolongan mereka meresponi situasi ini bersama dengan masyarakat. Sehingga ada pemulihan yang bisa segera dilakukan. Ada kerusakan-kerusakan yang terjadi, biarlah itu segera bisa dibenahi ya Tuhan. Untuk keluarga-keluarga yang mengalami duka cita karena ada anggota keluarga yang telah Tuhan panggil melalui musibah ini. Hiburlah mereka, berikanlah kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Dan kami terus mau berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara ini, untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Supaya Tuhan senantiasa karuniakan mereka dengan hikmat bijaksana-Mu ya Tuhan. Dan ketika kami melihat bahwa pandemi ini sudah lebih mereda, biarlah itu pun tidak membuat setiap kami juga lengah. Tetapi kami boleh tetap waspada ya Tuhan, sehingga pandemi ini tidak melonjak kembali. Di tengah-tengah keramaian yang saat ini sudah mulai kami lihat di Pulau Bali ini, kiranya Engkau yang boleh tetap menyertai. Oh Tuhan, inilah doa-doa yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Siapkan hati kami untuk menerima setiap jawaban doa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami. Dan kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni sesama, dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya
saya bertanya kepada Anda sekalian, apakah Anda mengamini bahwa Allah kita adalah Allah yang baik? Ya, tentu kita sangat mengamininya. Karena apa? Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Dan itu juga yang telah kita alami hari demi hari. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyatakan kebaikannya kepada setiap kita. Maka sebagai ungkapan syukur kita, mari bersama-sama kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan dengan menaikkan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari kita bersama-sama berdoa menyerahkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan demi kebaikan boleh kami alami dalam hidup kami hari lepas hari. Dan sebagai ungkapan syukur kami pada siang hari ini, kami mau memberikan persembahan ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkenan kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini. Pakailah uang yang telah kami berikan ini di dalam segala pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada gereja ini. Dan melampaui dari persembahan yang kami berikan ini, kami mau memberikan seluruh kehidupan kami. Kami mau memberikannya sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi satu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menerima seluruh hidup kami. Bapa di dalam surga, inilah persembahan kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menaikkan pujian doksologi. Ibadah ini sekali lagi dengarkanlah firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus
dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena Kamu, dan aku selalu mengingat Kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Kasih karunia dalam Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Hikmat, pertolongan, pimpinan dari Roh Kudus kiranya melimpah bagi kita sekalian. Khususnya tatkala kita semakin mengenal Dia, mengalami kuasa-Nya, sehingga kita boleh menjadi alat di tangan Tuhan, berkat dimanapun Tuhan meletakkan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teduh bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini adalah simulasi cara pemilihan Majelis GKA Sion periode 2022 sampai 2024 dengan menggunakan kertas suara digital. Yang pertama, jemaat harus mengklik link Google Form yang sudah dibagikan. Lalu jemaat harus mengisi setiap kotak yang ada. Silakan mengisi nama lengkap jemaat sekalian. Lalu nomor HP atau WA yang bisa dihubungi. Kemudian keanggotaan jemaat, apakah di GKA Sion Pusat ataupun di Pos PI. Nah, perlu diketahui bahwa nama-nama yang ada di dalam simulasi ini adalah bukan nama-nama yang real. Jemaat harus memilih 9 orang calon majelis pria. Nah, tanda seru berwarna merah akan muncul dengan tulisan must select exactly 9 options ketika jemaat memilih lebih atau kurang dari yang seharusnya. Maka jemaat harus memeriksa kembali pilihannya. Demikian halnya dengan pemilihan majelis wanita. Jemaat harus memilih tepat 5 orang majelis wanita. Lalu jemaat juga harus mengisi centang pada kotak setuju. Dan terakhir, jemaat harus mengklik tombol submit untuk mensubmit kertas suara ini. Jika halaman ini sudah muncul, maka kertas suara digital ini telah terkumpul di panitia pemilihan majelis GKA Sion. Demikian simulasi cara pemilihan majelis GKA Sion periode 2022-2024.